Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk anak-anak kelas 10 IPS, kemarin Ustadzah sedikit memberikan materi tentang kelompok sosial itu ternyata materinya kelas 11 ya. Nah, saat ini kita mau pelajari yang benar-benar teori kelas 10, kemarin itu kelas 11, mohon maaf. Jadi di pertemuan yang keempat ini ya, Ustazah akan menjelaskan tentang sejarahnya ilmu sosiologi ini dan juga tokoh-tokoh sosiologi klasik. Nanti ada dua zaman, yaitu sosiologi klasik dan sosiologi modern. Tapi di sini kita membahas sejarah sosiologi dan tokoh-tokoh sosiologi klasik. Setelah kita kemarin sudah memahami definisi sosiologi secara umum, bahasa, karakteristiknya, ya kan? Secara harfiahnya juga. Dan kita sekarang mempelajari tentang sejarah. Jadi perkembangan sosiologi itu awal mulanya seperti ini. Kita berbicara sejarah ya. Jadi sudah agak sedikit mendongeng. Perkembangan sosiologi itu barusan ini setelah Indonesia merdeka, terutama ya saat masuk di Indonesia. Sebelumnya kalau di dunia, awal kemunculan sosiologi itu awalnya nih ya, dasarnya seluruh ilmu itu bersumber pada filsafat. Jadi filsafat itu adalah merupakan ilmu yang berusaha mencari sebab terjadinya sesuatu dan proses mencari suatu kebenaran. Jadi kalau ada misalkan ilmu tentang fisika, kimia, ilmu kedokteran, ilmu sains, teknologi, itu juga awalnya dari filsafat. Namun ya kan, di dalamnya terdapat salah satu cabang, yaitu juga ada nggak hanya filsafat alam tapi filsafat sosial ya, di mana filsafat sosial ini menguraikan tentang harapan dan keadaan kehidupan masyarakat yang diinginkan atau dianggap ideal. Jadi masyarakat itu hidup idealnya seperti apa sih gitu loh, ya kan, yang berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu maksudnya yang memanusiakan manusia itu idealnya seperti apa. Nah, itu munculnya filsafat sosial. Jadi filsafat itu upaya berpikir secara terus-menerus mencari suatu kebenaran ya. Kalau kita berbicara filsafat itu upaya terus berpikir, membuktikan mana sih yang benar gitu ya, yang bisa dibuktikan dengan akal, rasio ya, dan juga bukti-bukti empiris yang bisa dilihat dengan indera mata kita. Nah, ini awalnya tuh berpikirnya dari filsafat. Seseorang tuh selalu bertanya kebenaran. Kehidupan itu idealnya seperti apa sih? Apakah seperti ini? Apakah seperti itu? Apakah seperti ini? Gitu. Selalu berpikir. Kemudian manusia kan pada zamannya selalu berkembang. Dulunya cuma menuntut kehidupan akan bertahan hidup untuk perut misalkan ya. Bertahan hidup untuk perut, makan, minum, tempat tinggal. Lama-kelamaan manusia itu kebutuhannya banyak, ya kan? Ya itu terciptanya karena lambat laun berkembang, kebutuhannya semakin banyak, memang sengaja diciptakan seperti itu. Akhirnya lambat laun masyarakat ini masalahnya semakin kompleks. Nah, di situ ilmu sosiologi berperan dalam memahami masyarakat, menyelesaikan problem-problem masyarakat yang semakin kompleks, yang semakin rumit. Ini perkembangan hingga abad 19. Abad 19 itu berarti barusan juga ya. Kan kita hidup di era tahun abad 20. Abad 19 berarti sekitar 100 atau 200 tahun yang lalu. 1900 ya. 100-200 abad yang lalu. Jadi sosiologi itu merupakan salah satu cabang ilmu filsafat, ya kan, ilmu filsafat sosial tadi yang dikembangkan oleh Auguste Comte. Itu dah bapak ya, kita sebut dengan bapak sosiolog ya, yang terkenal dengan teorinya evolusi perkembangan manusia ya, yang dia itu berasal dari Perancis, dan sosiologi ini sangat berkembang pesat di abad ke-18. Pada saat itu Comte berpikir bagaimana sih caranya memperkecil krisis sosial dan kesenjangan di masyarakat, karena pada saat itu adanya revolusi industri Inggris dan revolusi sosial di Perancis pada tahun 750 dan 1850.
abad 17, abad 18 yang terjadi besar-besaran pada bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Jadi dulunya tuh pakai yang terutama nih ya, intinya adalah dulu tenaga manusia itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan sebagai sumber daya manusia untuk menghasilkan suatu produk. Namun lambat laun digantikan oleh mesin. Nah, itu akhirnya berdampak besar. Karena digantikan penemuan teknologi mesin itu banyak yang di PHK, banyak yang diberhentikan pekerjaannya dan lain sebagainya. Kan ada pengganti mesin. Ya kan? Sehingga mendorong ilmuwan menganalisis dampaknya. Salah satunya Auguste Comte menentang segala penindasan, kemiskinan, dan pelanggaran HAM akibat revolusi tersebut. Next. Kemudian yang tahap ketiga, perkembangan sosiologi pada abad 20. Itu yang abad 17-18an ya. Pada abad 20, sosiologi itu berkembang pesat di Eropa, negara-negara barat, Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian menyebar ke negara lain. Terutama negara barat, negara penjajah. Gelombang imigrasi menimbulkan pertumbuhan pesat. Jadi imigrasi perpindahan penduduk, ya kan, penduduk itu dulu kan adanya transportasi kapal, pesawat, ya kan, justru malah memungkinkan orang untuk penemuan teknologi transportasi itu memungkinkan orang untuk berpindah dari negara satu ke negara lainnya, yang akhirnya menimbulkan peristiwa dan masalah-masalah baru. Nah, di situ munculnya juga ada kawasan industri baru dan membutuhkan analisis teori-teori sosiologi baru guna mengurangi dampak fenomena yang terjadi. Jadi misalkan kalau ada perpindahan penduduk nih, pasti kan akan memunculkan fenomena baru, dan itu tak luput dari suatu masalah. Misalkan nih, ya kan, kalau misalkan kayak ini yang sekarang ada Taliban itu kan, konflik itu Afghanistan, jadi ada yang ngungsi di negara lain. Nah, itu pasti juga akan menimbulkan suatu masalah baru, ya kan. Atau adanya imigrasi besar-besaran, misalkan akhirnya menimbulkan percampuran perkawinan. Jadi misalkan kulit hitam dengan kulit putih, jadi ada yang, ya kan, bangsa Afrika yang berimigrasi ke misalkan ke Amerika, akhirnya ada juga Amerika yang kulitnya hitam, ya kan. Contohnya adalah misalkan yang ke presiden Amerika yang sebelumnya itu kan juga berkulit hitam. Itu karena salah satu produk imigrasi, dan imigrasi itu nggak seharusnya menimbulkan dampak positif, tapi juga bisa menimbulkan dampak negatif. Misalkan saling mengunggulkan sukunya dan lain sebagainya. Karena kan pasti orang yang berimigrasi ini biasanya juga membawa kelompoknya ke negara itu, kemudian juga membentuk suatu kelompok, dan akhirnya juga menimbulkan sensitivitas terhadap kelompok asal dari negara tersebut kan. Itu banyak permasalahannya yang pernah terjadi di dunia ini, dan itu butuh analisa sosiologi seperti halnya teori-teori konflik yang barusan muncul di abad modern 20. Itu ada teori-teori tentang konflik, dan itu tokohnya banyak sekali. Itu bisa digunakan untuk menganalisa, menyelesaikan problem-problem konflik suatu kelompok sosial, ya kan. Jadi pada abad 19 dulu teorinya teori-teori klasik. Abad 20 lebih kepada teori modern. Kemudian setelah ada munculnya teori-teori itu tersebut, belum masuk di Indonesia. Karena pada saat itu, kenapa kok Ustazah belum masuk di Indonesia? Karena pada saat itu Indonesia memang kan kita posisinya adalah dijajah. Memang ilmu-ilmu yang membawa kesadaran, menciptakan kesadaran berpikir kritis itu memang sengaja tidak ditampilkan di Indonesia, ya. Jadi kan kalau ilmu sosiologi itu kan ilmu yang berpikir kritis gitu. Kenapa masyarakat bisa diginikan, bisa seperti ini? Jadi ibaratnya sosiologi itu yang berpikir kritis gitu loh. Ada something nih, what's wrong, there is something new problem gitu. Jadi itu yang memang ilmu-ilmu kayak gitu tuh memang di stop di Indonesia, nggak boleh masuk, supaya negara kita tuh memang diciptakan menjadi negara yang tidak kritis masyarakatnya. Jadi hanya ilmu-ilmu ini sekedar bercerita ya, ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu kedokteran yang
yang disebar luaskan di Indonesia tuh ilmu-ilmu tentang fisika, tentang uh, kedokteran, sains gitu. Jadi kalau ilmu-ilmu sosial yang mengkritisi gini memang sengaja tidak dipublikasikan, baik fisik buku-bukunya dan juga secara keilmuannya. Nah itu, tapi ada sejarah yang mencatat dimulai pada tahun 1934 hingga 1935. Sejak dilaksanakan kuliah ilmu sosiologi di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta, pada masa itu hanya menjadi mata kuliah tambahan ilmu hukum. Kalau ilmu hukum memang ada ya, karena kita adalah produk hukum kita Belanda, jadi memang turun dari negara Belanda. Setelah Indonesia, itu yang menjadi acuan hukum negara kita, produk-produk dari Belanda. Jadi pada saat itu mata kuliah hukum sudah ada, cuman ada dosen yang ingin mengajarkan tentang ilmu sosiologi yang sempatnya mungkin dibaca dari referensi luar. Setelah Indonesia merdeka, Prof. Mr. Sunarjo Kolopaking pertama kali memberikan mata kuliah sosiologi yang dilaksanakan di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta yang saat ini menjadi FISIP UGM. Nah, buku sosiologi versi Indonesia juga pertama kali ditulis oleh Jody Godokusumo berjudul Sosiologi Indonesia. Kemudian karena pentingnya ilmu ini, beberapa kampus mendirikan program studi sosiologi. Ya, termasuk di Surabaya juga ada di UNER, UNESA. Kemudian ada di kalau swasta di UIK dan lain sebagainya. Universitas terbuka juga ada. Nah, ini jadi setelah Indonesia merdeka, ilmu sosiologi di Indonesia mulai berkembang gitu ya. Beberapa tokoh teori sosiologi yaitu ada Auguste Comte, Ferdinand Tönnies, Emil Durkheim, Max Weber, Immanuel Kant, dan Karl Marx. Kali ini kita akan membahas 6 teori sosiologi itu. Sabar ya. Setelah kita membahas sejarahnya tentang sosiologi, ya kan, ilmu tentang mempelajari masyarakat tadi, sejarahnya, kita akan membahas teori-teori tokoh-tokoh sosiologi klasik. Auguste Comte, bapak sosiolog. Fase dia menciptakan berpikir dan menciptakan sebuah teori. Fase perkembangan peradaban manusia itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap teologis. Manusia belum menjadi subjek bagi dirinya dan bergantung pada dunia luar. Contoh adanya masyarakat yang percaya pada benda-benda, animisme, dinamisme, percaya pada roh, dan politisme, percaya pada banyak dewa. Jadi mereka menganggap semua yang terjadi di dunia ini itu adalah kehendak dari roh-roh, kehendak dari dewa-dewa, kehendak dari benda-benda. Jadi kita hanya mengikutinya saja gitu. Mereka ini ada mereka semua ini adalah ada urus campur tangannya, itu tadi kepercayaan mereka. Kemudian masyarakat berkembang, semakin berkembang manusia itu pada tahap metafisika, yaitu manusia mulai menggunakan nalarnya dan masih menjadi objek, tapi dia tidak bertindak sebagai subjek. Subjek itu yang mengatur dirinya sendiri. Jadi dia masih menganggap dirinya tuh diatur oleh orang lain gitu ya. Mulai menemukan, nah di sini tapi pada tahap ini mulai menemukan ilmu pengetahuan, yaitu ada akal pikiran, logika, rasio, dan juga pengamatan. Menggunakan indera pengamatan. Jadi berpikir, kenapa ya kok bisa ada buah tuh jatuh ke bawah pohon? Kenapa jatuhnya nggak ke atas? Kenapa kok ke bawah? Ya kan? Karena ada, nah di teori fisika itu kan ada teori gravitasi yang ya mungkin ada faktor udara, ya kan, oksigen yang membuat di bumi ini ketika benda dilempar ke bawah itu jatuhnya ya ke bawah, bukan terbang ke atas. Terus Auguste Comte juga melihat bahwasanya manusia pada saat ini juga lama-kelamaan tuh berkembang pada tahap positivistik, yaitu manusia menggunakan nalarnya dan menjadi subjek. Contoh penemuan teknologi secara terus-menerus. Jadi sudah percaya nih bahwasanya dirinya itu bisa menciptakan sesuatu. Example teknologi. Karena teknologi bukan campur tangan buatan alam gaib ya, tapi memang ada faktor diri kita dengan akal pikiran dan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Kemudian juga tokoh-tokoh sosiologi klasik tuh juga berpikir bahwasanya Ferdinand Tönnies, nih fotonya ya. Dia berpikir bahwasanya masyarakat ini dipikir-pikir tuh ada 2 masyarakat tipenya, yaitu ada masyarakat paguyuban, disebut dengan Gemeinschaft, di mana antar anggota memiliki hubungan yang batin alami dan bersifat kekal. Contohnya di masyarakat desa.
Contohnya juga ada kelompok paguyuban pertanian. Mereka itu lebih solid, maksudnya lebih hubungannya intim dan erat. Dan juga ada tipe masyarakat yang tipenya nggak seperti itu, yang lain. Kebalikannya, patembayan, Gesellschaft, di mana antara anggota memiliki hubungan yang bersifat sementara, berjangka waktu pendek, berorientasi pada hasil, sesuai keahlian dan profesi. Contohnya itu yaitu masyarakat kota. Teman kerja, karena kita bekerja orientasinya adalah money, sehingga teman kerja hanya bersifat tidak tidak intim gitu. Jadi masyarakat itu beda-beda. Ada yang kelompoknya itu kelompok guyup dan juga patembayan. Terus ada juga tokoh nih yang memikirkan bahwasanya solidaritas yang terjadi di masyarakat itu ini ada dua juga. Ya, Emil Durkheim berpikir bahwasanya ada solidaritas mekanis dan organis. Kalau mekanis, solidaritas mekanis dibentuk oleh hukum represif. Jadi solidnya itu karena hukum represif ya. Maksudnya pelaku suatu kejahatan atau perilaku menyimpang akan terkena hukuman, dan hal itu akan membalas kesadaran kolektif yang dilanggar oleh kejahatan. Maksudnya itu gini loh, solidaritas ini terjadi pada masyarakat yang guyup dan intim. Jadi kalau misalkan hukumannya, kesolidan itu dibentuk karena aturan-aturan yang sifatnya tidak memaksa tapi memberikan memberikan hukuman moral, hukuman yang ini tidak sepakat dengan masyarakat pada umumnya gitu. Misalkan contoh nih, seseorang yang melakukan penyimpangan dan tinggal di pedesaan akan mendapatkan hukuman moral karena yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai di desa tersebut ya. Contohnya misalkan nih, kalau di desa itu misalkan misalkan kalau di desa itu misalkan kalau mencuri, misalkan kalau ada yang dihukum, kalau di Arab itu ada dihukum potong tangan, atau misalkan di Aceh ya, kalau misalkan ketahuan misalkan berzina atau yang misalkan tidak sesuai dengan norma-norma keislaman yang menurut aturan mereka itu adalah dihukum pancung seperti itu. Jadi memang tidak bersifat lebih ke hukum seperti persidangan di penjara, yang dihukum penjara, tapi lebih ke bagaimana masyarakat itu memberikan hukuman moral sendiri terhadap kelompok masyarakatnya, supaya masyarakatnya tetap mematuhi nilai-nilai yang ada. Jadi solidaritas. Orang kan kelompok solid itu juga karena ada nilai-nilai yang dianutnya. Ketika nilai-nilai itu dianutnya dilanggar, ya harus menanggung resiko si pelanggar itu. Disebut solidaritas mekanis. Jadi kayak misalkan kalau ada kerja bakti nggak ikut gotong royong, kan nilai-nilainya harusnya nilai-nilai yang ada di desa itu gotong royong. Kalau nggak gotong royong pasti dapat cemoohan, akhirnya digunjing gitu kan, tidak dihiraukan di desa tersebut dan lain sebagainya. Tapi kalau di perumahan, misalkan di kota, nothing, meskipun kamu nggak ikut gotong royong, kalian nggak ikut gotong royong, ya nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa, udah ada petugas kebersihan yang dibayar setiap bulannya. Seperti itu perbedaannya solidaritas mekanis dan organis. Kalau mekanis itu lebih kepada hukuman moral ya, karena tidak mematuhi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tersebut. Solidaritas organis. Masyarakat solidaritas organik dibentuk oleh hukum restitutif. Ia bertujuan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang kompleks, di mana seorang yang melanggar harus melakukan restitusi untuk kejahatan mereka. Pelanggaran dilihat sebagai serangan terhadap individu tertentu atau segmen tertentu dari masyarakat, bukannya terhadap sistem moral tertentu. Bukan berhubungan dengan moral ya. Jadi kalau melanggar itu ya maksudnya tidak berhubungan dengan sistem moral itu, tapi wah ini harus dihukum nih sesuai dengan lebih kepada memberikan efek jera, dia harus dipenjara bertahun-tahun gitu ya. Biasanya solidaritas organis terjadi pada masyarakat modern. Seseorang yang mencuri diadili di pengadilan, jadi lebih bersifat memberikan efek jera sesuai peraturan tertulis yang ada. Nah ini juga ada nih, Mas Weber juga mikir pada saat itu. Ini kan tadi mikirnya tentang solidaritas. Solidaritas manusia itu macam-macam. Ada yang solidaritasnya karena nilai-nilai, tradisi. Ada yang solidaritasnya juga karena takut akan hukuman tertulis. Sebenarnya kita kan solid tuh ya, pakai masker. Karena apa?
Ya solidnya pakai masker, karena kalau nggak pakai masker nanti ketahuan polisi ditilang deh. Kalau nggak gitu nanti diambil di anu Satpol PP, di apa diamankan sama PP. Itu solidaritas organis karena kita takut peraturan. Tapi kalau solidaritas mekanis karena kita takut gitu loh, kalau memang oh iya ini penting buat aku, kalau aku nggak pakai ini aku akan menulari atau aku yang tertular. Itu solidaritas mekanis. Memang karena nilai-nilai, bukan karena apa ya, bukan karena takutnya sebuah aparat atau peraturan. Tokoh teori sosiologi klasik juga tentang Max Weber yang keempat. Weber itu membagi tindakan sosialnya masyarakat itu ada 4. Jadi masyarakat bertindak, saya, kalian, mereka, dia tuh berpikir. Manusia tuh bertindak itu ternyata tak pikir-pikir ada 4 ya, caranya tuh ada 4. Yang pertama, karena dia itu rasional instrumental, dimana tindakannya itu dilandasi oleh rasionalitas yang dimana dia ingin mencapai tujuan tertentu pakai alat, namanya juga instrumen, jadi dia pakai alat. Agar menjadi orang sukses harus berwawasan luas. Caranya dengan apa? Berusaha sekolah. Alatnya itu adalah sekolah. Jadi sekolah itu sebagai alat untuk dia memiliki wawasan yang luas dan untuk akhirnya goalnya dia nantinya bisa menjadi orang yang sukses kayak gitu, ya kan? Terus ada juga orang yang pikirnya itu bertindak dia itu karena rasional nilai gitu loh, nggak pakai instrumen, nggak pakai alat ngoyo-ngoyo gitu loh, nggak pakai alat yang kelihatan gitu ya. Jadi dia karena berorientasi nilai, ada nilai-nilai yang dia anggap itu adalah oh ini bakal bisa nih buat aku mencapai tujuan gitu. Jadi contohnya itu percaya terhadap nilai-nilai tertentu ya, biasanya itu berdoa gitu kan, agar menjadi orang sukses seseorang selalu minta doa ibunya, bisa jadi kayak gitu kan. Ya memang itu rasional, masuk akal karena kan diajarkan di dalam agama kita ya kan. Namun dia lebih tidak kepada benda ya kan, tapi kepada nilai-nilai. Kemudian ada juga orang yang bertindak tuh karena afeksi. Karena apa? Karena bertindak karena perasaan. Jadi ada yang tidak memakai logika tapi karena pakai perasaan. Contoh, memberi bantuan pada masyarakat yang membutuhkan karena ada rasa iba, ya kan, afeksi, ada rasa iba, ada yang rasa senang, ada rasa marah, ya kan, macam-macam. Dan juga ada yang bertindak itu karena tradisional, jadi nggak mikir tuh logis atau tidak mikir perasaan, yang penting ini turun menurun, ini yang diajarkan nenek moyangku, ini tradisi, nggak mau tahu ini adalah tradisi gitu, dia harus dilakukan nih karena ini kebiasaan gitu. Nah itu mengacu pada tindakan yang dihasil oleh tradisi, jadi diulang-ulang gitu. Kenapa sih kamu kok kalau salim itu tangan kanan, nah misalkan gitu ya, bertindak salim tangan kanan, kenapa kamu salim nggak tangan kiri gitu, ada pertanyaan gitu, kenapa kalian salim nggak tangan kiri, ayo, padahal nggak ada tuh di ajaran manapun yang tertulis, bahkan dalam Al-Quran salim tangan kanan, nothing, tidak ada. Tapi kenapa? Karena itu kebiasaan turun-temurun yang diajarkan oleh nenek moyang kita, bahwa kita salim sebaiknya kita tangan kanan. Itu adalah tradisional, itu juga bukan afeksi ya kan. Di negara lain budaya salim itu nothing, tidak ada gitu ya. Itu adalah budaya yang diciptakan di Indonesia ya, tradisional. Jadi juga melakukan kegiatan syukuran saat 7 bulan bayi tenggepan. Tuh, jadi orang melakukan karena tradisi. Tokoh teori sosiologi klasik yang kelima, nih sabar ya, sampai 6. Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 2. Masyarakat itu ada yang sederhana, tidak mengejar dunia, dia punya solidaritas kelompok yang solid gitu ya. Kemudian ada masyarakat yang hadaroh, masyarakat kota yang mementingkan hawa nafsu, maksudnya masyarakat modern ya. Kota juga ada yang maksudnya tidak terlalu seperti itu. Maksudnya ini adalah masyarakat yang sudah hidup seperti halnya di zaman modern. Kan sebenarnya manusia itu kebutuhannya cuma 2 kok, makan, minum. Kebutuhan paling minim adalah makan, minum, dan tempat tinggal. Kalau nggak makan, minum ya nggak hidup dong. Kalau kita itu harus memiliki pencernaan yang harus diisi, ya kan. Kalau kita nggak butuh tempat tinggal, kita kedinginan dong, kita kepanasan dong, ya kan. Jadi sebenarnya kebutuhan kita itu adalah makan, minum, tempat tinggal. Tapi lambat laun itu diciptakan oleh masyarakat sendiri. Kalau kita tuh harus punya ini, ya kan, kita harus punya ini, kita harus punya ini, punya ini. Itulah yang dimaksud Ibnu Khaldun adalah masyarakatnya tidak menjadi sederhana,
tapi mengejar urusan-urusan lainnya gitu. Jadi gak harus punya mobil, ya kan, terciptanya standar baru, harus punya mobil, harus punya rumah yang minimal lantai 3 dan lain sebagainya. This adalah kebutuhan-kebutuhan yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Karl Marx yang terakhir nih, Karl Marx tuh fotonya kayak gitu. Dia juga menciptakan teori kelas dan alienasi. Ya, teori kelas, dia ada kelas atas, kelas bawah. Dimana dua kelas masyarakat ini dalam ekonomi produksi, dia awalnya itu berpikir dari adanya industri. Ya, industri itu kayak pabrik gitu loh. Industri itu ada kelasnya, kelas atas, kelas bawah. Kelas atas itu yang punya perusahaan, kelas bawah itu yang pekerjanya. Jadi dia berpikir bahwasanya tidak ada hubungannya setara mereka itu. Justru yang masyarakat pekerja ini semakin dieksploitasi, semakin dimanfaatkan oleh pemilik modal gitu ya. Jadi hubungannya tidak setara dan itu menimbulkan konflik-konflik di dalam, menimbulkan permasalahan-permasalahan dari segi kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi teori kelas, teori ini dapat digunakan dalam analisa peristiwa terkait hubungan kelompok pemilik modal dan kelompok buruh. Dan juga dia punya teori alienasi, keterasingan di mana manusia menjadi budak dari hasil kreasi atau ciptaannya sendiri. Ya kan, dari manusia ini pinter, diberikan akal pikiran oleh Allah SWT. Jadi bisa menciptakan hal yang baru yang sebelumnya tidak terfikirkan. Namun dari hasil ciptaannya sendiri itu, dia berpikir manusia itu semakin lama semakin menjadi budak dari hasil ciptaannya sendiri. Like example, ya, like example teknologi handphone. Zaman dulu nggak ada handphone, ya kan? Semenjak ada handphone, semakin dia ada smartphone, kita malah dibudakin oleh handphone. Kita menghabiskan waktu lama hanya di depan gadget melihat fitur-fitur yang membuat kita itu semakin mager, malas gerak, rebahan aja, ya kan, hanya scroll mencari kebahagiaan, mencari kepuasan, ya kan, dengan ya hanya mengeksplor dunia melalui genggaman handphone saja. Namun zaman dulu berbeda, orang akan menggunakan waktunya dengan aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat, ya kan, like misalkan nganggur ya kita olahraga, membaca misalnya membaca buku atau membaca koran, ya kan, membantu orang tua yang lebih, atau like anyway yang sekiranya itu tidak hanya berdiam lama di depan gadget gitu ya. Nah, itu salah satu contoh di zaman sekarang manusia menjadi budak dari ciptanya sendiri. Teori ini bisa digunakan sebagai keterasingan manusia di zaman modern yang serba instan dan berteknologi. Nah, seberapa pentingnya ilmu sosiologi? Ya, ini pentingnya, ya kan. Meskipun teori ini cukup baru, ya, maksudnya tidak selama dengan teori-teori teori ilmu pengetahuan alam, namun teori ini cukup bermanfaat untuk menganalisis masalah-masalah yang berkembang di zaman serba kompleks ini. Itu saja, nanti Ustazah akan membuat video tentang teori sosiologi modern. Bila ada yang ditanyakan bisa WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.